Asal pikiran ya hawa nafsu, bisa apa yang dilihat, bisa saja. Nah disitulah makanya praktisi ilmu kebatinan menyatukan pikiran dan batin. Kita membiasakan diri, pikiran ini selalu bertanya ke batin. Ingat, yang namanya guru mursyid itu energi, bukan goib. Itu sajalah. Beda dengan goib. Dia bisa menitiskan energinya melalui benda atau hal apapun. Yang kalian duduki apa enggak benda? Sedangkan tanganku nunjuk ke bawah aja ya sudah bisa. Itu sajalah. Apa yang aku kendaki ya bisa. Tapi tentunya aku bisa melihat sisi gelap itu orang, oh bisa diperbaiki atau tidak, bisa. Kalau bisa oke. Karena sanad suatu keilmuan kalau di tangan akhlak yang gak jejak, merusak alam. Betul. Ketika kita meditasi, apa yang dirasakan kalau sudah sampai titik su? Karena gue bilang tujuannya apa nih? Kita bicara praktek aja lah. Tujuanku meditasi ya untuk apa? Harus punya tujuan. Iya. Sedangkan energi itu kendaraan. Nah, kendaraan itu mau dibawa kemana tujuannya? Ya harus jelas. Kalau coba untuk hiburan ya percuma. Kan ada juga orang ini pelaku meditasi Bobo ya. Betul. Katanya melihat sinar biru, sinar putih ya dan sebagainya. Nah, apakah itu sudah bisa dikatakan mencapai titik su? Ketika kita sudah melihat sinar. Ya lagi-lagi kan aku bilang itu pelajaran anak playgroup. Betul. Semua orang bisa mencapai level itu. Bukan suatu yang wah. Itu sajalah. Belum tentu dia bisa lihat sinar itu bermanfaat untuk orang lain. Belum tentu. Ya simple. Kita punya ilmu atau tidak. Suatu hari pasti kita akan ketemu dengan orang yang kena santet atau teluh. Nah, yang kamu pelajari coba bermanfaat tidak buat itu korban goib. Itu saja kan intinya begitu. Hakikatnya. Iseng. Berarti Bobo melihat orang meditasi, melihat sinar, ya kan, mendengarkan suara-suara gaib itu bukan halusinasi. Ya bukan. Ya mungkin vibrasi energi alam sekitar kan bisa. Itu sajalah. Kalau meditasiku kan kalian sudah tahu. Di tempat suhu panas meditasi. Ya itu namanya latihan, bukan hawa seperti ini. Kita masih bisa fokus nggak? Di titik kepanasan 30 derajat. Meditasinya begitu. Bukan meditasi gini ada angin ya enak sih. Kita cari yang tersulit sekalian. Kita masih bisa khusyuk atau tidak. Adakah trik dari Bobo Indro? Cuman diuap itu. Meditasi itu untuk penyembuhan penyakit atau kesehatan lah barangkali. Ya sebenarnya kita berlogika aja lah. Akal logika yang bisa dicerna. Ya kita meditasi di mandi uap ya tentunya untuk menyembuhkan diri sendiri. Toksin racun darah keluar, kita masih bisa khusyuk. Mempercepat biar dia keluar toksin racun darah. Dengan tekanan dalam perut dikeluarkan, ya sudah, itu kan teknik namanya. Sebenarnya kemampuan metafisik supranatural itu ada. Ada ya. Tapi tergantung gravitasi alamnya. Harus kita lihat. Harus nunggu momen. Maksudnya nunggu momen bagaimana?
titik portal alam terbuka. Nah itulah, itu momennya. Harus tahu. Adanya bulan purnama, nah itulah momen. Biasanya kalau disalahgunakan, itulah bulan purnama momen untuk nyantet orang. Karena ndak harus susah payah mengikuti gravitasi antara magnet bumi, langit dan bumi. Disitulah kita ngambil celah. Itu rahasianya. Sebenarnya itu pasti nunggu momen. Dia lihat tanggalan Jawa. 13, 14, 15 pasti bulan purnama. Itu patokannya. Itu rahasianya tuh. Dan itu juga rahasia orang mencari ilmu dengan alam. Menunggu bulan purnama. Intinya orang spiritual itu sudah pasti memiliki kemampuan supranatural. Bisa. Itu kan cuma level sih. Iya. Level tingkatan dia naik levelnya ya tentu ke situ semua, menjangkau semuanya. Cuma itu kan anggap aja kita sekolah, playgroup SD, nah itu levelnya mungkin level setelah lulus SMA, udah perguruan tinggi, jatuhnya kan itu. Kita udah mengenal dunia luar otomotif. Nah mungkin itu analoginya yang mudah dipahami lah. Sebenarnya asal pikiran itu dari mana? Asal pikiran ya hawa nafsu, bisa apa yang dilihat, bisa saja. Nah disitulah makanya praktisi ilmu kebatinan menyatukan pikiran dan batin. Kita membiasakan diri, pikiran ini selalu bertanya ke batin. Ya di awal kan kayak orang gila kita kan. Tintin piye, aku mau ke sana. Pendapatmu bagaimana? Itu melatih, mensugesti. Nanti dia lambat laun menjawab. Ada suara lain. Itu sajalah. Kan butuh ainul yakin. Dari keyakinan. Kita niat begitu aja kita berarti yakin. Tapi belum tentu levelnya ke ainul yakin. Karena kuncian ada di ainul yakin. Apalagi kayak ainul yakin kita terhadap Gusti Allah. Nah itu dia. Udah gak akan takut ngadepin tantangan hidup. Mati ya tujuan hidup. Memang kembali. Berarti tugas kita udah kelar di dunia yang fana. Kita melanjutkan hidup yang baru lagi, dunia yang baru. Kita hidup 2 kali manusia itu, makanya dibilang sempurna. Manusia hidup 2 kali. 2 kali. Maksudnya apa Pak? Alam wujud dan alam ruh. Alam wujud dan alam ruh. Alam ruh. Nah itu yang dingiriin bangsa goib. Karena manusia punya wujud. Manusia wujud bisa menciptakan energi sendiri. Sedangkan goib nggak bisa. Harus numpang ke tumbuhan. Nah itu sumber energi mereka. Nah itu rahasia. Rahasia spiritual. Kenapa mereka bersarang di... Karena mereka hidup. Punya power energi yang lebih besar di manusia. Ya seperti kata agama lah. Nah Allah meniupkan ruhnya. Nah ruhnya ada di mana tuh? Ya di sini. Nur Muhammad itulah ruhnya Allah. Makanya orang mencapai level itu merasa dirinya Gusti Allah. Karena merasa hebat, merasa sakti. Padahal diri ini ya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Kita tuh hanya butiran debu. Kalau sudah ndak ada, ya dipendam di tanah ya jadi debu. Tidak abadi. Sebenarnya gambaran alam ruh sendiri itu seperti apa, Pak? Ya ruh ya sukma sih. Apa gunanya spiritual? Ruh? Mengenal. Mengenal jati diri ya berarti mengenal. Ya kayak kata orang Jawa kakang kawa, yang 4 unsur elemen pasti ketemu.
yang sebagai air tuh ya wujudnya sama. Kita kayak punya 4 saudara. Udah pernah ketemu belum? Itu sajalah. Kita punya kembaran 4. Ya padahal kembaran 4 itu ya 4 elemen itu. Cuma kan terlalu rumit, menjabarkan dibuat rumit sengaja. Biar nggak nyampe kali. Terkadang kita udah ketemu saudara kembar kita. Oke, kalau kamu udah ketemu, auranya apa? Di situ kan kelihatan. Biasanya yang identik ya kalau kita sering marah ya saudara kita yang afil. Roh sama sukma bedanya apa, Bu? Hakikatnya sama aja, cuma sebutan spiritual aja. Berarti roh, sukma, nyawa itu sama ya? Sama. Apa sih? Itu kan keegoan mereka. Ya kenapa enggak dipermudah aja lah orang awam biar mencernanya sami mawon. Udah itu aja. Saudara kembar ya 4 itulah, kakang kawa, diari-ari, papat limo pancer, ontang anting, sedulurku. Ya padahal itu kan proses. Waktu sampean baru keluar dari dunia ini. Sebenarnya ilmu Jawa sudah menjelaskan secara mendetail. Tapi ya kitanya sudah melupakan ajarannya. Itu sajalah.